Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rianaya, Magister FIAI dari Universitas Islam Indonesia. Dalam beberapa menit ke depan, saya akan memaparkan salah satu studi tokoh pendiri dari Universitas Islam Indonesia untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Pemikiran dan Peradaban Islam, dosen pengampu Ibu Junanah, DRA, MIS. Adakah yang mengenal seorang tokoh yang ada di gambar tersebut? Ya, benar sekali. Sesuai dengan tulisan yang ada di gambar tersebut, beliau adalah Profesor Kiai Haji Abdul Kahar Muzakir, sosok inisiator dalam dunia pendidikan dan salah satu tokoh besar pendiri dari Universitas Islam Indonesia. Profesor Kiai Haji Abdul Kahar Muzakir merupakan salah satu dari 6 tokoh yang dianugerahi pahlawan nasional oleh pemerintah Indonesia hari ini. Tokoh kelahiran Kota Gede, Yogyakarta, tahun 1908 silam, dikenal sebagai pemikir muda Islam yang memiliki peran dalam diplomasi dengan Timur Tengah, upaya untuk mendapatkan pengakuan kemerdekaan Indonesia. Biografi singkat Profesor Kiai Haji Abdul Kahar Muzakir. Profesor Kiai Haji Abdul Kahar Muzakir, biasa disapa dengan nama Dalhar, merupakan seorang anak laki-laki yang lahir pada tanggal 16 April 1907 di Desa Gading, Kecamatan Pelayan, Gunung Kidul, dari pasangan suami istri Haji Muzakir dan Siti Khadijah binti Mukmin. Beliau merupakan seorang wanita dari Gedong Kuning, putri Haji Mukmin, satu-satunya di antara 5 saudaranya yang lain. Saat dewasa, Dalhar lebih dikenal dengan nama Abdul Kahar Muzakir. Profesor Kiai Haji Abdul Kahar Muzakir merupakan seorang yang alim dan memiliki kepribadian yang kokoh, karena memiliki latar belakang keluarga yang kuat dalam bidang keagamaan. Ayahnya merupakan seorang pedagang sekaligus guru agama yang aktif mengurus hajat besar di Masjid Besar Kesultanan Yogyakarta. Kakeknya, Kiai Abdullah Rosyad, merupakan guru agama di Masjid Gede Kauman Yogyakarta. Abdul Kahar Muzakir mendapatkan pelajaran agama Islam pertama kali dari ayahnya sendiri. Latar belakang pendidikan beliau adalah Abdul Kahar Muzakir mengenyam pendidikan di SD Muhammadiyah Selokraman Kota Gede hingga kelas 2. Selanjutnya, ia melanjutkan pendidikan di Manbaul Ulum Surakarta dan menjadi santri di Pondok Pesantren Jamsaren Surakarta di bawah asuhan Kiai Haji Idrus, kemudian juga menjadi santri di Pondok Pesantren Termas Pacitan. Abdul Kahar Muzakir melanjutkan pendidikannya di Arab pada tahun 1924 untuk memperdalam pelajaran agama Islam. Oleh karena pada saat itu terjadi revolusi Arab yang menyebabkan situasi tidak lagi kondusif, akhirnya pada tahun 1925 Abdul Kahar Muzakir pindah ke Mesir. Ia diterima sebagai mahasiswa Universitas Al-Azhar, Kairo. Selanjutnya, ia pindah ke Universitas Darul Ulum dan lulus tahun 1936. Di samping belajar, beliau juga sering mengikuti organisasi-organisasi di tingkat nasional maupun tingkat dunia. Setelah kembali dari Mesir,
ia mulai aktif di Muhammadiyah dan terlibat dalam usaha perjuangan kemerdekaan melalui jalur politik. Selanjutnya, peran dalam dunia pendidikan. Gambar sebelah kiri pertama, yakni pendidikan politik pada masa Abdul Qahar Muzakir. Pada tahun 1930, Abdul Qahar Muzakir mewakili pelajar Indonesia dalam konferensi Islam di Timur Tengah. Ia diangkat sebagai sekretaris Kongres. Pada tahun 1933, ia memainkan peran penting dalam pendirian Perhimpunan Indonesia Raya di Kairo, yakni sebuah organisasi paralel Perhimpunan Indonesia di Belanda, dan terpilih sebagai ketuanya yang pertama. Pada tahun 1931, ia menghadiri Kongres Islam Sedunia di Baitul Maqdis, Palestina, sebagai wakil umat Islam Indonesia. Kongres itu merupakan sebuah forum persaudaraan pertama kali diselenggarakan oleh utusan dari berbagai negara yang mayoritas masyarakatnya beragama Islam dan sedang dalam merebut kembali kemerdekaan Indonesia, termasuk dalam perjuangan merebut kembali Palestina yang ketika itu berada dalam mandat Inggris. Ia juga ikut tampil gigih. Gambar yang di tengah, yakni merintis Ma'had Islami. Abdul Qahar Muzakir merintis berdirinya Ma'had Islami bersama dengan Kiai Amir, Haji Masyudi, dan Kiai Irfan, yakni yayasan pesantren yang didirikan dengan tujuan mengajarkan Islam dan akhlak melalui kitab-kitab para ulama salaf. Setelah pesantren berdiri, kemudian dilanjutkan dan dikembangkan oleh generasi penerusnya seperti Kiai Haji Ja'far Amir, Kiai Bakri Amir, Kiai Wardan Amir, dan Kiai Slamet Ahmad. Sebagai bentuk amal usaha yayasan yang kini diketuai oleh Dr. Andes Asy'ari HD, MBA, dan penasihat Profesor Ajmuni Abdurrahman antara lain Pesantren Fauzul Muslimin di Karang, Prengan, Madrasah Sanawiyah Ma'had Islami di Mandarakan, serta Madrasah Ibtidaiyah, SLTP Ma'had Islamiyah, dan TK Raudatul Atfal Ma'had Islami di Kompleks Pendidikan Boharen, Kota Gede. Selanjutnya di sebelah gambar kanan, itu terdapat sebuah gedung yang bernama STI dahulunya. Gagasan terkait pendirian perguruan tinggi Islam sebenarnya sudah muncul sejak zaman kemerdekaan. Abdul Qahar Muzakir dipilih sebagai ketua yang merintis Sekolah Tinggi Islam atau disingkat menjadi STI, di mana STI ini sebagai bentuk realisasi kerja Yayasan Badan Pengurus Sekolah Tinggi Islam bersama Muhammad Hatta dan Muhammad Natsir. STI berdiri pada tanggal 8 Juli 1945 di Jakarta. Namun, pada saat itu keadaan pribumi masih mempertahankan kemerdekaan, sehingga situasi ibu kota masih kacau. STI kemudian dipindahkan ke Yogyakarta seiring dengan perpindahan ibu kota pada tanggal 10 April 1946. Selanjutnya, pada tahun 1947, STI berubah menjadi Universitas Islam Indonesia. Saat berkecimpung di Universitas Islam Indonesia, Abdul Qahar Muzakir turut serta berpartisipasi aktif dalam kepengurusan. Sejarah mencatat, ia pernah menjabat dalam berbagai tugas seperti menjadi Rektor Magnifikus yang menjabat selama 2 periode berturut-turut, menjadi anggota Dewan Kurator, menjabat sebagai Dekan Fakultas Hukum, menjabat sebagai Dekan Fakultas Agama Islam, dan
menjabat sebagai Ketua Panitia dalam pengumpulan dana Universitas Islam Indonesia. Pada tahun 1948, ia menjadi guru besar Universitas Islam Indonesia dalam hukum Islam dan bahasa Arab. Dari situlah yang menjadi peletak dasar penyemai nilai-nilai di Universitas Islam Indonesia, di antaranya nilai keislaman, nilai kebangsaan, termasuk nilai kolegalitas. Profesor Kiai Haji Abdul Kahar Muzakir tutup usia pada 2 Desember 1973 atau di umurnya yang ke-65 tahun. Mengenang ketika wafat beliau, ada beberapa ibroh yang dapat diambil dari sosok tokoh Profesor Kiai Haji Abdul Kahar Muzakir, di antaranya, beliau adalah memulai hidupnya dengan hidup sederhana, tenang berdakwah, disiplin dengan kearifan, bukan dengan kemarahan, berakidah dan berkepribadian teguh, serta gemar bersilaturahim. Profesor Kiai Haji Abdul Kahar Muzakir semasa hayat besar jasa perjuangan dan pengorbanannya untuk mencapai kemerdekaan. Juga dalam pembangunan bangsa untuk mengisi kemerdekaan dan keteladanannya kepada generasi berikutnya. Semoga kita, generasi penerus bangsa, dapat mengambil ibroh dan mengaktualisasikan dalam kehidupan bermasyarakat. Itulah biografi dan perjalanan hidup dari Profesor Kiai Haji Abdul Kahar Muzakir, salah satu tokoh besar pendiri Universitas Islam Indonesia. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.